Baik, teman-teman sekalian, sebangsa dan setanah air, bangsa tanah dan bangsa air, kita mulai tentunya yang beragama Islam dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang beragama lain. Salam kebajikan. Baik, teman-teman sekalian di seluruh Indonesia khususnya, pada kesempatan kali ini video ini akan membahas tentang materi peluang. Peluang ini menarik dan bermanfaat. Ketika kita cerdas berpeluang, kamu jadi mau pengusaha, usaha kamu pasti sukses. Karena bisa memperkirakan peluang kesuksesan ketika membangun tempat di suatu wilayah yang strategis dan juga bagaimana market atau pasar yang dibutuhkan sehingga sukses usahamu, apapun itu usahanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya contohnya. Maka dari itu kita belajar di sekolah sebuah persamaan dan simulasinya. Nah, dalam hal ini kita akan bahas beberapa soal untuk persiapan sukses asesmen sumatif atau penilaian harian sesuai dengan kurikulum masing-masing. Nggak usah bingung kurikulumnya apa, yang penting ada soal bisa ngerjakan. Ada masalah di kenyataan bisa tuntaskan. Simple saja. Baik, kita bahas nomor satu nih teman-teman. Jika ada yang belum tahu apa sih BMKG, ini sebagai pengetahuan umum untuk meningkatkan kecerdasan umum kita. BMKG adalah kepanjangannya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang ada di Indonesia. Sebuah badan yang bertugas salah satunya yang terkenal memperkirakan cuaca. Daerah Bekasi nih, hujan nggak tuh? Kalau hujan, hujannya ringan atau berat? Tambah angin apa tambah Pertamax yang oplosan misalkan. Pesan moral dikit-dikit lah ya. Baik, kita nomor satu. Jadi misalkan nih BMKG memprediksi bahwa akan hujan dengan peluang 30%. Maka kalau soalnya gampang banget langsung jawabannya untuk peluang tidak hujan itu adalah 70%. Karena kenyataan itu hanya ada dan tiada, benar dan salah, asin dan asam, panas dan dingin, hujan dan tidak hujan gitu. Nah, kalau ditambahkan harus kesempurnaannya 100% atau satu gitu. Maka kalau mencari lawannya di sini tidak hujan ya simple saja 100% dikurangi 30% yakni 70%. Namun karena ini sudah jenjang kelas SMP, kelas 8 yang harus berpikir kritis tentunya tidak selesai di situ. Nah, di sini diubah bentuk bilangannya dari bilangan pecahan persentase ke desimal di soal ini. Di soal lain pecahan biasa 7/10 ya sesuaikan gitu. Nah, inilah tingkatan belajar di jenjang SMP gitu. Bagaimana caranya Master, Mister, Ustadz, atau Kak Setio untuk merubah dari bentuk bilangan persentase ke desimal? Yang pertama ya harus latihan. Nggak bisa kamu tiba-tiba bisa, emangnya kamu nabi. No, no, no. Nah, untuk alternatifnya bagaimana? Nah, ini Kak Setia akan bahas satu dua alternatif cara. Kenapa disebut alternatif? Karena Kak Setia selalu membebaskan cara di matematika itu. Yang penting dapat dipertanggungjawabkan. Contoh 70%. Apa sih artinya? 70/100. Habis itu main coret-coret. Jangan coret temanmu, nolnya ini dicoret. Nah, berarti kan kalau dicoret sisanya 7/10. Ini disebut pecahan biasa. Nah, untuk mencari ke desimal bagaimana nih Kak Setio? Simple saja. Pakai porogapit kalau orang Jawa. Ya. Kak Setio nggak tahu sih di luar Jawa apa disebutnya. Mungkin sama juga gitu ya. Yang dibagi yang di atas yang pembilang ditaruh dalam. Yang di bawah sebagai penyebut, sebagai pembagi ditaruh luar. Ketika yang dibagi itu di bawah yang membagi, artinya nilainya itu kurang atau ya, maka muncullah sebuah konsekuensi atau rumus atau kebiasaan terserah bahasa kalian 0, muncul. Lalu tujuhnya dapat 0. Nah, itu otomatis satu paket ya, paket hemat. Nah, sekarang kita mikir 10 kali berapa biar 70. Ternyata dikali 7 Mas Bro, Mbak Bro. Makanya di atas muncul angka 7. Nah, ketika sudah 70 dikali 70 kan 0 nih, maka berhenti pembagian ini. Maka jawabannya untuk satu adalah C, 0,7. Simple saja.
Untuk teman-teman yang merasa terlalu lama, silahkan dicepatkan sendiri, ada pengaturannya. Merasa terlalu cepat, bisa dilambatkan sendiri, ada pengaturannya di YouTube dan lain sebagainya. Baik, untuk nomor dua ini adalah salah satu contoh yang diedit. Soal eksak, matematika, fisika, kimia, kalau gurunya benar mah itu ilmu pasti, bro. Gampang, tinggal diganti angkanya. Kok kamu bisa jawab, berarti ilmunya masuk. Nah, ini salah satu contohnya. Maka nanti kalau ada soal nggak ada contohnya, bikin sendiri. Ya, bikin sendiri, kerjakan sama temen boleh. Mau ngoreksi, tanya Kak Setio, punya nomor WA-nya, silahkan di WA. Pasti Kak Setio bantu tanpa memandang ras, suku, budaya, rambut, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke nomor tiga, karena nomor dua itu kan latihan soal dari soal nomor satu ya. Jadi kalau bisa ngerjain nomor dua dan jawabannya benar berarti ilmunya masuk gitu. Baik, nomor tiga menarik, lebih menarik dari nomor satu. Jadi harus semakin antusias, semangat. Belajar itu harus semangat. Petani memiliki 400 bibit ikan lele. Nah, ubur-ubur ikan lele gitu kan, semangat le gitu. Tapi ini bukan tentang semangat, ini tentang lele. Nah, lelenya mati 20 nih dari 400. Maka peluang lele tidak mati dalam kurung hidup misalkan itu berapa? Maka 400-nya ya teman-teman itu dikurangi 20 gitu ya. 400-nya dikurangi 80 ya. Terus habis itu dibagi. Kalau tidak mati, nah, ini misalkan di saat edit misalkan ya. Maka pulang lele mati berarti 20 seret dibagi 400. Nah, maka gimana? Nolnya dicoret dulu. Jika kamu memang orang yang cerdas, langsung kebayang 1/20 jawabannya, ya nggak apa-apa. Setiap orang punya tingkat kecerdasannya. Jadi nggak usah menghina yang lambat juga nggak usah ngerasa aneh yang cepat. Setiap orang punya kecepatannya masing-masing. Nah ini Ustadz kenapa kok pakai bertahap? Karena nggak semuanya bisa cepat gitu. Jadi nanti kalau kamu bisa langsung cepat ya nggak apa-apa juga gitu. Nah habis itu dibagi dua atas dan bawah sehingga 1/20. Nah 1/20 itu dengan cara poros gapit tadi jawabannya adalah B. Simple saja. Tidak Ustadz jelaskan lagi karena tentu di sini akan ada penyesuaian waktu. Makanya Kak Setio ya perlu dipercepat dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 4, Bosku. Nomor 4 ini menarik. 10 peserta ya, ikut lomba, mengikuti lomba termasuk Torik, tapi bukan Torik yang haji 2 bulan ya. Nah, maka peluang Torik juara sebesar, maka Toriknya berapa? Satu. Yang ikut lomba berapa? 10. Ya udah, 1/10 gitu. Maka jawabannya kalau di multiple choice atau pilihan gandanya 1/10 jawab itu. Kalau adanya persenan jawab 10%. Kalau desimal jawab 0,1. Nah, ketika nanti uraian dan gurunya adalah Kak Setio, kamu jawab 1/10 aja benar. Aja itu maksudnya hasil akhir ya. Ingat, kalau dalam esai uraian harus ada tahapannya. Enggak tiba-tiba jawab langsung. Kecuali memang dia jenisnya isian singkat. Nah, kamu tuh harus cerdas memahami petunjuk setiap soal. Kalau isian singkat, judulnya aja singkat, berarti jawaban akhirnya saja. Tapi nggak ada pilihan gandanya. Kalau dia esai atau uraian harus jelas dengan caranya gitu. Nah, maka kalau saya Setio itu uraian dan Kak Setio itu adalah gurunya, kamu jawab salah satu dari 0,1, 10% ataupun 1/10, salah satu aja itu udah benar gitu. Nah, nanti yang keluar adalah nomor 5 ini salah satunya di ujian untuk penilaian harian atau asesmen sumatif. Jadi kalau nomor 4 ini kan termasuk mudah banget gitu ya. Saya nggak mau meng-underestimatekan kalian kan anak-anak pintar cerdas penerus bangsa amin. Jadi saya kasih tengah-tengah lah ya. Terdapat 3 bola merah dan 17 bola biru. Peluang mendapat bola merah saat diambil satu bola adalah, nah merahnya berapa gitu. Jadi NA itu apa sih? Sesuai kasusnya, sesuai soalnya.
Ini maunya merah berarti 3. Terus bolanya semuanya ada berapa? Ya 3 tambah 7, 20. Maka peluang terambilnya merah adalah 3/20. Nggak bisa lagi disederhanakan. Udah itu aja. Kecuali dijadikan persentase atau desimal. Disederhanakan tuh maksudnya gimana sih Kak Setio? Contoh, ada tadi 20/400. Sama-sama bisa dibagi 20 atas bawah jadinya 1/20. Nah, itu disederhanakan. Ingat, ingat, ingat. Baik, kita lanjut nih teman-teman. Nomor 6 sudah sama seperti sebelumnya, nggak Kak Setia bahas. Nah, nomor 7, 8, 9 ini paket komplit ya. Jadi ruang sampel 2 koin itu rumusnya sama dari dulu sampai kiamat. Kenapa 2 pangkat n? Lah itu menariknya. Kak Setia akan ajari dari mana rumusnya. Mungkin kalau guru kalian langsung praktekin rumusnya ini. Kalau Kak Setia kasih tahu dari mana rumusnya. Jadi nanti kamu tuh jadi orang yang hebat bisa menghasilkan rumus. Jadi kalau lupa bisa bikin rumusnya. Nah, sekarang kita bahas koin. Bayangin koin, uang logam. Kalau nggak tahu koin, itu ada dua sisi nih teman-teman. Sisi angka dan sisi gambar. Maka ada dua, muncul dua dari situ. Terus N. N itu apa sih, Setio, Kak Setio? Banyaknya koin. Misalkan di situ ada koinnya ada dua, makanya 2/2. Kalau koinnya tiga, 2/3 bos. Kalau koinnya empat, ya gampang, 2/4. Dan seterusnya. Itu untuk koin atau uang logam. Berikutnya adalah ruang sampel 2 dadu. Dadu apa sih? Dadu adalah sebuah alat untuk pengundian. Umumnya dipakai itu. Dipakai main monopoli dan sebagainya. Kalau ada yang belum tahu, tapi parah sih ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Maksudnya parah itu kok masa nggak tahu dadu seperti apa. Itu nggak apa-apanya itu ya namanya manusia kan ada salah dan lupanya. Mungkin lupa bukan nggak tahu. Maka di sini tuh mengingatkan bagi yang lupa. Kalau benar-benar nggak tahu, saya kasih infonya. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan dadu adalah seperti ini. Dadu loh ya, bukan Buddha, bukan didu ya. Dadu, D ada, DUD, dadu. Nah, dadu itu seperti ini. Jadi ada 6 sisinya ya dengan titik atau tanda mulai dari tanda 1, titik 1 sampai titik 6 ya. Nah, itu adanya ada berapa? Ada 6 sisi. Ya. Beraneka ragam jenisnya ya, tapi hampir sama gitu ya. Ini yang belum tahu banget ini. Yang lupa saat mengingatkan ini ya. Nah, di sini kita lanjutkan kembali. Kenapa 6 pangkat n? Karena ada 6 sisi. N itu apa? Banyaknya dadu. Nah, jadi kalau ada 2 dadu ya 6/2. Kalau 3 dadu ya 6/3. Nah, untuk ruang sampel kartu bridge ini menarik. Yang sekali lagi yang nggak tahu saya kasih info, yang sudah tahu mengingatkan. Jadi kartu bridge ya. Kartu bridge itu juga sering dalam pembahasan untuk peluang. Tapi kalau bisa jangan main kartu lah ya. Main saham atau apa gitu lah ya. Terus uangnya dikasih untuk katakanlah pembangunan masjid yang Islam ya. Yang biasanya dan sebagainya. Ini kartu ya seperti ini. Ada di situ scope, ada love ya, ada dan lain sebagainya. Nah, itu ada totalnya 13 dikali 4, 52. Makanya di sini 52. Ini soalnya sama persis pasti, nggak mungkin nggak. Gitu ya. Nah, nomor 11 nggak dibahas sama Kak Setio karena waktu dan itu biasanya untuk SMA EMA unggulan tesnya, tes masuk SMA EMA unggulan. Nanti kita bahas di sesi yang lain. Nah, berikutnya 2 buah dadu dilemparkan, maka peluang muncul jumlah mata dadunya lebih dari 7. Maksudnya gimana? Contoh ini Kak Setia Spotlight ya. 1 tambah 1, 2. Enggak lebih dari 7, enggak dicentang, enggak memenuhi aturan. Nah, dimulai dari 2 ketemu 6, 2 tambah 6, 8. Maka tercentang karena memenuhi aturan sesuai maunya soal. Nah, setelah kita centang-centang, ini centangnya kita jumlah, kita hitung ternyata ada 14. Maka yang memenuhi aturan peluang mata dadu lebih dari 7 itu ada 14 NA-nya. Ya, NA itu sesuai soal ya. Dalam hal ini adalah keluar jumlah mata dadu 7 itu ada 14. Nah, dari semuanya itu berapa? 6 kali 6 atau 6 kuadrat yaitu 36. Nah, maka peluang PA-nya itu adalah NA per NS 14/36. Kalau bisa disederhanakan, harus disederhanakan dalam hal ini adalah
7/18 karena sama-sama dibagi dua. Nah, seperti itu. Nah, nanti diedit peluang muncul mata dadu lebih dari 10 kah, lebih dari 4 kah, kurang dari 9 kah. Nah, diedit seperti itu. Sehingga teman-teman memiliki kreativitas yang tinggi, kemampuan matematika yang cukup untuk menuntaskan setiap soal dalam materi peluang. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan seperti ini ya. Dua buah dadu dilemparkan, maka peluang muncul ini contoh nanti dikerjakan ya. Contoh latihan soal maksudnya. Nomor 14, tiga buah koin dilemparkan. Nah, tiga buah koin. Tadi rumusnya apa? Ruang sampelnya atau NS-nya apa? Ingat, 2 pangkat N ya. 2 pangkat N itu apa? 2 pangkat banyaknya. Ya, banyaknya apa? Banyaknya koin. Ya. Banyaknya koinnya di mana maksudnya? Ya. Banyaknya koin itu lebih baik kita fokuskan. Gitu ya. Kita fokuskan untuk bagaimana kita melihat ya, positioningnya di sini. Nah, di sini tiga buah koin dilemparkan, maka peluang keluar koin sisi yang sama. Nah, sama itu ada dua NA-nya yang dimau oleh soal. Ya. Jadi di sini dia adalah koin yang sama antara AA dengan GG. Gitu. AA itu adalah angka-angka, GG itu adalah gambar-gambar. Gitu ya. Sehingga di sini ada dua hitungannya. Gitu. Terus selanjutnya NS. Apa sih NS? Ya. NS itu adalah banyaknya semuanya. Nah, dalam hal ini kan tiga koin ini, maka 2 pangkat 3 seperti rumus tadi. Jadi kalau koinnya 4 berarti 2 pangkat 4. Nah, setelah itu, maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Kalau koinnya 4. Kalau ini kita fokuskan saja ke sini biar nggak bingung. Kenapa 8? Karena 2 pangkat 3. Karena koinnya 3 sekali lagi. Di soal nomor 14 ini. Tiga buah koin, berarti 2 pangkat 3, dapatnya 8. Dua ini dari mana? Pasangan antara AA dengan GG. AA dihitung 1, GG dihitung 1. 1 tambah 1, 2. Makanya 2 itu dari situ. Maka untuk PA-nya dalam hal ini peluang ya, keluar koin sisi yang sama itu adalah 2/8, yaitu 1/4. Kalau persen, 25%. Kalau desimal, 0,25. Nah, berikutnya sebuah koin dan sebuah dadu dilemparkan. Nah, ini menarik kalau yang ini. Ini gabungan ya. Misalkan tangan kanan melempar koin, tangan kiri melempar dadu. Maka untuk koin kan dua sisi, untuk dadu 6 sisi. Nah, 2 kali 6 itu NS-nya. Ya, itu NS-nya. Nah, NS itu sebagai ruang sampel ya. Nggak usah bingung banyak istilah. Pokoknya ada soal bisa ngerjain. Ada masalah bisa tuntaskan. Nah, NA ini maksudnya apa? Sesuai maunya soal, bro. Maka peluang keluar koin sisi angka. Nah, berarti nggak boleh urusan G, A, G. Dan bilangan prima. Nah, nanti kalau udah selevel kayak saya nggak perlu ditulis detail ini. Ini ditulis Kak Setio detail agar paham semuanya. Nah, angka untuk koin, prima untuk dadu. Berarti A2 memenuhi aturan. Angkanya ada, bilangan primanya 2. A3. Oke, angka sama bilangan prima 3. A5. Oke, A sama bilangan primanya 5. Kenapa A7 nggak masuk? 7 kan bilangan prima. Karena 7 nggak ada di dadu, bro. Dadu itu yang normal 1 sampai 6 gitu. Sama kayak 13. 13 kan bilangan prima. Kenapa nggak masuk di situ? Karena sekali lagi dadu nggak ada sampai 13, bro. Dadu cuma angka 6 saja sampai angka 6. 1, 2 sampai 6. Gitu ya, teman-teman. Maka untuk menilai peluang dari PA adalah NA per NS itu adalah 3/12. Sehingga disederhanakan kita dapatkan 1/4 ya, 0,25. 0,25 bisa jadi 25%. Sesuaikan kalau pilihan ganda mana yang dimau oleh pilihan gandanya. Jadi harus
betul-betul berlatih dan menguasai kemampuan merubah bentuk bilangan pecahan, desimal, dan juga persentase yang senilai. Lanjut nomor 16. Nomor 16 ini jika dua koin dilempar maka kemungkinan seluruh titik sampelnya ada 4 nih teman-teman. Nah, ada yang soal itu cuma minta jawabannya 4, ada juga yang suruh didata seperti ini AA, AG, GA, GG seperti itu ya. AG sama GA dihitung dua, nggak dihitung satu, meskipun anggotanya sama-sama A dengan G. Kenapa? Karena logikanya gini, koin pertama angka, koin kedua gambar. Atau dibalik, justru koin pertamanya gambar dan koin keduanya angka. Ini dua kasus yang berbeda. Kak Setia tegaskan ini dua kasus yang berbeda, AG dan GA gitu ya. Baik, nomor 17. Nah, di dalam sebuah kotak terdapat bola dengan nomor 1 sampai 10. Nah, gitu ya. Peluang terambil dua bola genap. Nah, harus tahu nih genap itu kayak gimana. Genap itu ya kalau dibagi dua bilangan bulat atau segampang genap itu ya 2, 4, 6, 8, 10, D, ST, dan seterusnya. Sebenarnya nol juga iya, tapi nggak sering disampaikan di kelas. Biasanya kelas olimpiade saja. Kelas biasa nggak pakai nol, genap, karena tambah bingung nanti. Jadi Kak Setio sesuaikan ini untuk kelas biasa. Jadi Kak Setio tegaskan dan sampaikan bahwa bilangan genap yang bilangan asli itu adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Kalau ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, peluang bola pertama genap dan bola kedua genap itu kan dua-duanya genap bahasanya ya. Jadi pertama bola genapnya ada 5. Lah kok bisa? Ini perlu ilustrasi misalkan. Kak Setio ilustrasikan. Bagi yang pinter langsung nggak usah ilustrasi ya nggak apa-apa ya. Ini di dalam kotak itu ada 5 genap. Nah, 5G gitu ya. Terus ada 5C ganjil misalkan aja ini. Oke. Diambil satu yang genap berarti apa? Sisanya genapnya berapa? 4. Nah, jadi 4 genap. Nah, habis itu ganjilnya yang nggak berkurang karena kan yang diambil genap lagi tuh. Nah, ini genap terus. Maka pertama genapnya ada 5 ya. Dan bolanya ada 10 berarti 5/10. Nah, itu dari 5/10 dari sini. Dari logika ini, dari ilustrasi ini. Karena genap yang mau diambil ada 5 genap dari 10, makanya 5/10. Lalu kenapa 4/9 Kak Setio? Karena genapnya kan diambil satu, sisa 4, makanya 4 di atas. Bolanya sisa 9 karena udah diambil satu tadi di awal. Maka 4/9 dari situ. Dikalikan, diselesaikan. Jawabannya 2/9. Kamu pintar misalkan. 5/10-nya dicoret. Disederhanakan jadi 1/2. Nanti juga hasilnya 2/9 juga boleh. Nggak masalah. Simple saja. Berikutnya adalah nomor 18. Ya. Sama kayak yang di atas tadi ya. Muncul sama tadi. 3 uang logam ini bedanya. Maka disesuaikan saja. Nah, di sini banyaknya ruang sampel untuk sebuah dadu 6 ya, nggak usah dibahas ya, gampang banget soalnya. Terus suatu percobaan dua objek di mana yang pertama memiliki 4 buah kemungkinan dan objek kedua 5 kemungkinan, maka banyaknya ruang sampel dikalikan saja ya, langsung aja 4 dikali 5 gitu ya, 20, gampang banget. Sebuah koin dan dadu dilempar ini seperti contoh yang di atas tadi ya, gabungan antara koin dan dadu, tinggal dibaca-baca juga. Bu Ani berencana membuat hidangan bla 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 bla. Oke, banyaknya kemungkinan. Nah, ini adalah bagian dari perkalian dari yang ada. Kalau tadi kan misalkan 4 sama 5 kemungkinan dikali ini juga sama. Karena di sini ada hidangannya, ada daging sapi dan ikan itu 2 ya. Terus ada di sini digoreng, disup, digulai, dibakar ada 4, maka 2 kali 4 ada 8 hidangan. Simple ya, gampang ya. Ini juga gampang, misalkan berapa dikali berapa. Konsepnya sama ya. Oke, ini juga sama dikali-kalikan saja. Misalkan kita punya 5 jalur utama, terus 3 jalur utama itu dikalikan saja, ya. Langsung jawabannya 15 gampang, ya. Nah, di sini yang menarik nomor 23.
Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, banyaknya kejadian muncul minimal satu gambar. Nah, minimal satu gambar berarti kalau gambarnya dua boleh, boleh. Ya. Gambarnya dua boleh, boleh. Tapi nggak mungkin di soal ini karena koinnya cuma satu. Ya. Jadi di sini cuma 6 saja. Kalau mau bikin tabel silahkan. Tapi kalau mau di data atau ditulis itu kayak gini. G, koma, 1. Ya, koinnya muncul gambar, dadunya muncul satu. Terus G2. Ya, koinnya muncul gambar, dadunya muncul 2. Sampai terakhir G6. Ini biar singkat aja. Nah, sehingga ada 6 ini titik-titik gitu ya. Nah, ini kemungkinannya. Kamu punya pinteran langsung 6 silahkan. Harus ditulis dulu silahkan. Harus di tabel dulu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Berikutnya pada pelemparan dua buah mata dadu. Lah ini menarik dua buah mata dadu. Ingat dua buah mata dadu berarti berapa? Ruang sampelnya NS-nya. NS-nya adalah 6 pangkat 2, 36. Terus banyaknya kejadian muncul angka pada kedua mata merupakan bilangan prima. Maksudnya gimana? 2 sama 2, 3 sama 3, sampai seterusnya. Itu 9. Nah, yang ditanya di sini bukan peluangnya, tapi kemungkinannya munculnya mata dadu keduanya prima. Berarti jawabannya 9. Kalau yang ditanya peluangnya berarti 9 per 36. Disederhanakan jadi 1/4. Jadi harus teliti sesuai pertanyaan. Kalau nggak ditanya nggak usah dicari, ngapain gitu ya. Nah, berikutnya adalah percobaan pelemparan dua buah mata dadu secara bersamaan. Ingat NS-nya berarti 36. Peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Nah, ini ketemunya 2 sama 6 itu 8 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini ibaratnya nanti kalau Kak Setio nggak ditulisin ini kelamaan juga langsung dicentang yang sesuai aturan aja, sesuai maunya soal ini ketemu. Ini kan 8 ditambah ini 8 dan berpola pasti biasanya. Nah, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari 36. Berarti jawabannya adalah 5 per 36. Simple saja. Gitu ya teman-teman. Gampang banget. Ya. Kalau latihan. Kalau belajar. Berikutnya berdasarkan soal nomor 6. Kita lanjutin aja ya karena sesuai itu. Oke. Nomor 27, pada pelemparan dua mata dadu secara bersamaan, peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah lebih dari 12. Berarti berapa? Ya jumlahnya 13, ya 14 gitu loh. Kalau di tabel ini mana yang lebih dari 12? Kita lihat, kita centang. Jadi kalau Kak Setia nggak ditulis semuanya itu, ngapain ditulis 1,1? Yang penting-penting aja kalau Kak Setia. Nah, lebih dari 12, misalkan 13 berarti ya. Nah, ini diperiksa dulu soalnya. Oke, diperiksa dulu sama Kak Setio soalnya. Berjumlah lebih dari 12. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang paling tinggi aja 6 tambah 6, 12. Berarti 0 jawabannya. Delta nomor 27. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya nomor 28. Hampir sama ya. Tipe-tipenya nggak dibahas lagi. 29. Oke. 30. Juga hampir sama lah. Beda-beda dikit gitu ya. Nah, sekarang kita finishing. Yaitu dua hal yang penting yaitu terkait dengan frekuensi harapan dan frekuensi relatif. Jadi di sini ya sebuah koin dilemparkan sebanyak misalkan aja nih 40 kali. Maka peluang langsung ke fokus aja frekuensi harapan muncul muncul sisi gambar adalah. Nah, jadi di sini alternatifnya ya, alternatifnya kita adalah kita coba untuk mengingat kembali apa sih harapan. Nah, harapan itu belum terjadi ya, diharapkan. Nah, itu poin pentingnya harus ingat itu. Maka jika terjadi seperti itu, teman-teman sekalian, kita punya alternatif. Kita cari dulu nih peluangnya muncul sisi gambar. Nah, peluang muncul sisi gambar itu adalah 1/2. Kenapa 1/2, Sastio? Bagi yang belum paham. Karena
Sisi gambar itu cuma satu dari dua sisi yang ada di uang logam. Jadi seperdua. Lalu untuk frekuensi harapannya, frekuensi harapan, itu adalah peluang muncul sisi gambar. Ini karena Ustadz tulis detail ya. Nanti kalau nggak detail ya langsung pakai rumus FH sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Boleh ya. Banyaknya percobaan. Percobaan ini artinya dilemparkan gitu. Nah, maka di sini 1/2 dikali dengan 40. Jawabannya adalah 20. Simple saja gitu ya. Nah, ini diedit sama Kak Setio. Enaknya matematika itu segitunya. Jadi tinggal tinggal diganti angkanya aja nih. Nih, Kak Setio ganti nih. 120. Udah, nanti caranya juga sama gitu. Cuma diganti aja 40-nya diganti 20 gitu ya. Ini untuk koin misalkan. Nah, sekarang Kak Setio akan munculkan sebuah dadu. Nah, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 120 kali nggak apa-apa. Frekuensi harapan muncul mata dadu misalkan prima. Nah, kita harus tahu peluang munculnya prima. Muncul mata dadu prima. Nah, peluangnya itu adalah 1/2 lagi. Kenapa 1/2? Karena primanya ada 3, yaitu Si 2, Si 3, dan Si 5. Dari 6 sisi mata dadu. Berarti 3/6. Disederhanakan jadi 1/2. Kenapa saya still nggak tulis detail yang itu? Karena di atas sudah dibahas. Jadi fokus kalau dibahas. Gitu ya. Jangan memikirkan yang lain. Kalau belajar harus fokus. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mau nanya lagi terkait dengan ini, lihat yang video sebelumnya di atas tadi, gitu ya. Itu udah dibahas, gitu. Maka frekuensi harapannya untuk ini adalah gampang banget, yaitu adalah peluangnya ya kali dengan banyak percobaan. Nah, ini biar angkanya beda lah, biar seru, biar bervariasi lah. Bisa ganti 150. Maka peluangnya adalah setengah dikali dengan 150. Hati-hati menghitungnya harus pas. 75. Simple saja gitu ya. Nah, di sini juga akan Ustadz kasih apa? Latihan soal. Itu enak kalau sama Kak Setu. Persis caranya. Gitu ya, cuma diganti apa? Angkanya. Jadi harusnya bisa gitu ya. Ini namanya frekuensi harapan. Sekali lagi apa? Frekuensi harapan. Nah, berikutnya adalah kita membahas frekuensi relatif. Misalkan sebuah dadu dilemparkan sebanyak 60 kali. Muncul sisi angka 20 kali. Maka, frekuensi relatifnya adalah frekuensi relatif dari apa harus jelas. Frekuensi relatif muncul sisi angka ini yang gampang, nggak ada kecohan, persis angka-angka gitu. Nah, untuk soal semacam ini, frekuensi relatif itu adalah FR ya. Itu maka frekuensi relatif itu adalah sama dengan ya banyaknya muncul kejadian dibagi banyaknya percobaan. Kejadian itu maksudnya apa? Ya sesuai dengan soal. Oh, ini kejadian maksudnya munculnya angka gitu ya, sesuai dengan soal. Banyak muncul kejadian dibagi banyaknya percobaan atau dilemparkannya itu. Nah, maka di sini kita punya nih teman-teman, punya apa? Setiap banyaknya muncul kejadian berapa? 20. Siapa yang ngomong? Soal. Nah, di sini. Tapi hati-hati betul. Kadang ada yang pengecoh. Biasanya yang ditanya gambarnya. Nanti dibahas juga sama Kak Setio di bawah sini. Nah, maka di sini kita dapatkan ya banyaknya muncul percobaan itu adalah sesuai dengan soal ini 20, Bro. Nah, banyaknya percobaan dilemparkan berapa? 60, Bro. Nah, kalau memang esai, ya Ustaz udah benerin di sini.
Tapi kalau pilihan ganda, kamu harus cerdas, bisa menyederhanakan atas bawah dibagi 20. Yang atas dapat satu, yang bawah dapat tiga. Jawabannya 1/3. Simple saja. Kalau dijadiin persentase 33,3%. Kalau dijadiin koma 0,33%, gitu harus bisa juga dalam merubah bentuk bilangan, gitu ya. Nah, sekarang Kak Setio bilang tadi adalah apa? Misalkan ada kecohan. Ya, kalau orang cerdas itu nggak gampang terkecoh dan harus latihan kecohan agar bisa berkicau. Kan itu mah burung ya, berkecoh itu bukan itu, tapi ya ini. Ini tentang bagaimana teman-teman bisa mengerjakan soal kalau ada kecoh misalkan di sini yang diketahui sisi angka, yang ditanya sisi gambar. Nah, berarti di sini munculnya bukan 20 tapi 40. 40-nya dari mana, Sastio? Dari 60 dikurangi 20. Karena kita akan melemparkan ya koinnya sebanyak 60 kali. Nah, munculnya di situ adalah 20 kali. Maka berapa yang munculnya sisi gambar? Yang 40 kali gitu. Nah, setelah itu ingat disederhanakan. Nah, ini disederhanakan ya. Jadinya adalah 2/3. Nah, jadi harus tahu kecohan dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ditulis persis sama Kak Setia mah ini ya. Tenang aja Mas Setia. Tuh dikasih banyak tuh ya. 35, 36 ya kan gitu ya. 37, 38 ya. Nah, 39 sama 40-nya nanti untuk penguatan ya. Ini diganti aja. Misalkan di sini 120. Ini sisi angka juga. Misalkan di sini 300. Ini sisi gambar nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau oh ini sisi sorry, ini koin harusnya ya. Nanti mohon maaf kalau ini salah, ini koin. Kalau dadu kan 6 sisi, berarti atasnya koin. Kepikirannya dadu aja ya, Sasti ini. Koin, koin. Nah, sekarang kalau dadu kita, ya, sekarang kalau dadu, sebuah dadu dilemparkan sebanyak misalkan aja 210 kali, muncul mata dadu lebih dari berapa enaknya ya? Biar agak beda gitu ya. Lebih dari dua misalkan adalah muncul dadu oke. Nah, ini harus ada frekuensi harapan. Nah, muncul mata dadu lebih dari dua. Nah, alternatifnya di sini teman-teman sekalian, kita ingat loh ya, ini kalau dia adalah Kak Setia periksa dulu, ada nggak di atas itu udah dadu, sebuah dadu frekuensi. Oh udah, nggak usah lah ya. Ini yang frekuensi relatif ya, sorry. Ini langsung ke frekuensi relatif aja, pas berarti satu pembahasan, satu contoh soal. Frekuensi ya, muncul hmm, mata dadu genap, nah gitu ya, genap sebanyak misalkan 60 kali. Maka frekuensi relatif. Nah, relatif relatif. Oke, ini diganti biar cantik. Nah, teman ada dulu. Genap adalah, nah, maka di sini sama dengan cara yang tadi, cuma ini hasilnya beda dan pembahasannya adalah dadu, teman-teman. Agar lengkap ada dadu, ada koin gitu ya. Untuk bridge-nya Ustadz sebagai pengetahuan aja, karena khawatir kalian bingung dan nilainya nggak maksimal gitu ya. Nah di sini ini kan genap. Nah, di mata dadu itu kalau nggak genap ya ganjil, udah gitu aja gitu. Nah di sini genapnya sudah sama-sama genap, nggak ada kecohan di soal ini, tulis aja 90 yang atas sesuai dengan soal.
Banyaknya percobaan berapa kali dilemparkan? 180, ditulis 180. Maka pembagiannya untuk penyederhanaannya adalah sama-sama dibagi 90 yaitu 1/2. Atau senilai dengan berapa kalau ditulis 50%. Atau sama dengan berapa? 0,5. Simple saja. Gitu ya teman-teman. Nah untuk 39 ini yang akan menjadi pembahasan pengetahuan aja untuk teori beri saja. Dalam teori peluang, objek yang sering digunakan adalah sebagai berikut kecuali. Nah, kecuali. Sekali lagi kecuali. Berarti yang enggak. Nah, sering akan kecuali. Ya, yang pertama ada koin atau uang logam itu sering. Yang kedua adalah dadu itu sering juga. Terus yang ketiga adalah kartu bridge itu sering juga. Kartu bridge. Nah, yang ketiga adalah misalkan aja ukuran dan luas upin lantai. Nah, ini yang jawabannya langsung adalah D. Nah, nanti seperti ini ya. Terus yang terakhir sebagai penguat dan penutup ya, itu adalah yang paling penting manfaat ya, teori peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah, nah ini yang paling penting ini ya, kita harus betul-betul memahami, mencari, merasakan, mempraktekkan apa sih manfaatnya materi peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materinya adalah sebagai berikut. Nah, kita betul-betul diingat ya, karena nanti ya jawabannya persis kayak gitu manfaatnya ya. Jadi ada manfaatnya ada 4 ya, nanti disingkat-singkat aja gitu. Ini salah satu aja, banyak gitu ya. Membantu dalam sebuah pengambilan keputusan, memperkirakan hal apa yang terjadi, mengurangi terjadinya kerugian dan peluang suatu kejadian gitu ya. Jadi di sini kita ingat itu, terus kita jadikan satu ya. Kita di sini jawabannya kita taruh di A misalkan, memperkirakan apa yang terjadi, mengurangi kerugian dan pengambilan keputusan. Nah, gitu. Yang B, tidak ada manfaatnya. Salah. Salah, salah, salah gitu ya. Terus berikutnya adalah menghitung luas persegi. Salah, salah itu geometri gitu ya. Terus habis itu adalah menghitung volume kubus. Salah, salah gitu ya. Kubus. Oke, kita kembali online lagi. Tadi ada beberapa hal teknis. Nah, kita kembali lagi kepada soal pamungkas gitu ya. Soal pamungkas untuk apa sih manfaat teori peluang dalam kehidupan sehari? Ternyata bisa untuk memperkirakan apa yang terjadi, mengurangi angka kerugian. Karena kita misalkan tahu nih peluangnya ini barang, misalkan meja ini nggak laku, kita mau jual ya udah nggak usah beli meja itu untuk dijual lagi. Udah biarin aja. Kita barang yang lain, kursi yang laris ini yang sering dibeli ya udah kita
pulaannya atau stoknya adalah kursi gitu ya. Nah, ini jawabannya A gitu ya. Kalau tidak ada manfaatnya sangat salah sekali. Menghitung luas itu geometri bukan peluang, menghitung volume kubus itu juga geometri bukan peluang. Simple saja. Baik, seperti itu yang dapat Kak Setio sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kak Setio akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.